Kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi di acara kategori Ministry Komisi Perempuan. Di pagi hari yang indah ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa dalam surga. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat berkat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua hanya oleh karena kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Pagi hari yang indah ini kami akan diberkati lewat firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, urapi kami semuanya, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, tetaplah setia. Tetaplah setia. Mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kesetiaan adalah salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh semua orang. Dalam hubungan sesama, di dalam rumah tangga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, terlebih lagi di dalam hubungan dengan Tuhan dan pelayanannya. Kesetiaan sangatlah diperlukan bagi semua orang. Tidak mudah menjadi orang yang setia. Ketika berada dalam situasi baik, situasi yang nyaman, situasi yang enak, adalah hal yang mudah menjadi setia. Namun bagaimana kehidupan saat mengalami tekanan, saat mengalami badai kehidupan, ombak gelombang yang dahsyat, masihkah kita dapat berlaku setia? Di dalam rumah tangga, dalam berkeluarga, menghadapi badai kehidupan, apakah tetap setia dengan pasangan suami istri? Di dalam bisnis, menghadapi goncangan-goncangan ekonomi yang sulit, apakah tetap setia dengan mitra bisnis kita? Di dalam pelayanan, menghadapi goncangan-goncangan, tantangan-tantangan, apakah kita tetap setia dalam melayani Tuhan? Terkadang orang mengatakan berkomitmen untuk setia pada pasangan hidup, setia pada pasangan bisnis rekan bisnis, setia dalam pelayanan atau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun dalam prakteknya sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya. Apalagi ketika terbentur dengan masalah atau tantangan-tantangan dalam kesulitan hidup ini. Ternyata berlaku setia di dalam segala situasi tidak semudah membalikkan tangan. Karena itu jarang sekali didapati orang yang benar-benar setia. Contoh di dalam Alkitab, orang yang tidak setia adalah istri daripada Ayub. Orang yang tidak setia, istri daripada Ayub. Kita baca dalam Ayub 2 ayat yang ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istri Ayub adalah contoh daripada orang yang tidak setia. Di saat mereka dalam menghadapi kehidupan berumah tangga berkeluarga, menghadapi tantangan ujian, istri Ayub tidak setia. Istri Ayub tidak setia. Bahkan dia mengatakan kepada Ayub,
Masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kekasih Tuhan, jangan kita mencontoh seperti istri Ayub. Jangan mencontoh istri Ayub. Contoh yang kedua, orang yang setia, yaitu Rut. Orang yang setia, kita ambil contoh dalam Rut. Kita baca dalam Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Rut adalah menantu yang setia. Rut adalah menantu yang setia. Rut memiliki karakter yang setia. Di dalam Amsal 20 yang ke-6, firman Tuhan berkata, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Pengertian setia adalah berpegang teguh pada janji, berpendirian kokoh, tidak tergoyahkan, patuh, taat, tidak berubah, konsisten, dan layak dipercaya. Tuhan mau dan menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup setia di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita tetap setia kepada Tuhan. Menghadapi tantangan apapun, baik di dalam rumah tangga, dalam hubungan bisnis, dalam pelayanan, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan tetap memiliki karakter yang setia. Dalam Ulangan 5 ayat yang ke-32, firman Tuhan berkata, maka lakukanlah semua itu dengan setia, seperti yang diperintahkanmu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kekasih Tuhan, kalau Tuhan perintahkan kita ke kanan, kita juga harus taat ke kanan. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan ke kiri, kita harus taat kepada Tuhan, setia kita ke kiri. Apabila kita setia melakukan perintah Tuhan, maka kita akan diangkat oleh Tuhan, dijadikan terpuji, ternama, dan terhormat. Perintah Tuhan tidak perlu untuk dimengerti, tapi perintah Tuhan harus kita lakukan dengan setia dan taat. Memang kadang-kadang perintah Tuhan itu membingungkan kita, tapi percayalah, tidak perlu mengerti, tapi yang penting kita taat dan setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 26 ayat yang 19, firman Tuhan berkata, dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Kekasih Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan yang setia, maka kita dijadikan menjadi anak-anak yang terpuji, ternama, terhormat, dan kita menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Sekecil apapun hal yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah dengan setia. Ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil, pada saatnya Tuhan akan percayakan kepada kita perkara-perkara yang besar. Dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kekasih Tuhan, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita, tetaplah kita setia. Setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena kalau kita setia, maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang terpuji, yang ternama, terhormat, dan Tuhan akan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, sifat utama yang diinginkan setiap orang dalam hal mencari pasangan hidup adalah pasangan hidup yang setia, baik dalam keadaan suka duka, dalam berumah tangga berkeluarga, tetap setia satu dengan yang lainnya. Suami istri tetap setia. Dalam keadaan gelombang badai apapun menimpa kehidupan rumah tangga,
Tetaplah setia sebagai suami istri. Tetaplah setia. Tetaplah setia. Dalam keadaan ekonomi yang sulit ini, dalam rekan bisnis, tetaplah setia. Tetaplah jujur. Sebagai karyawan atau pegawai, karyawan yang setia pada perusahaan. Kalau orang-orang mencari menantu, maunya menantu yang setia, seperti Ruth. Banyak suami istri yang tidak setia dalam keadaan sulit. Banyak keadaan suami istri yang tidak setia, saling berkhianat dalam keadaan yang sulit. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah setia. Apapun yang dihadapi, tetaplah setia. Percayalah, Tuhan sanggup menolong kita. Asal kita tetap setia dalam Tuhan. Sebagai pemimpin yang setia terhadap anak buahnya, sebagai anak buah yang setia kepada pemimpin, sebagai pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak masalah, bahkan bercucuran air mata, tetaplah setia melayani Tuhan. Lebih baik orang yang miskin, yang jujur dan setia, daripada seorang pembohong, penipu, pengkhianat, sekalipun cakap, kaya, tetapi tidak setia. Mengakibatkan sakit hati, kecewa, dan banyak orang menjadi susah dan sedih hati. Dalam Amsal 19 ayat ke-22, firman Tuhan berkata, sifat yang diinginkan kepada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Marilah kekasih Tuhan, tetaplah setia. Tetaplah setia kepada pasangan hidup kita. Tetaplah setia melayani Tuhan. Tetaplah setia kita sebagai anak buah dalam perusahaan. Tetaplah setia dalam berbisnis kepada rekan bisnis kita. Mari kita menjadi orang yang setia dengan pasangan hidup. Setia pada pimpinan perusahaan. Setia pada rekan bisnis, setia dalam pelayanan, dimanapun kita melayani Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 17 firman Tuhan berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Mari kekasih Tuhan, kita setia kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita tekun setia mencari Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan daripada Tuhan. Dalam Wahyu 2 ayat 10b, firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Marilah kekasih Tuhan, kita setia sampai mati. Setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga kita diberi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan mahkota kehidupan. Dalam 2 Samuel 22 ayat 26, firman Tuhan berkata, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak cela. Marilah kekasih Tuhan, tetaplah setia, karena Tuhan setia kepada kita. Apapun masalah kita, apapun tantangan, apapun pergumulan kita, apapun beban-beban berat kita yang kita hadapi saat ini, gelombang-gelombang kehidupan yang menerpa kita saat ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada pasangan hidup kita. Tetaplah setia kepada perusahaan di mana kita bekerja. Tetaplah setia kepada rekan bisnis kita. Karena orang yang setia dalam perkara-perkara yang kecil akan diberkati Tuhan dalam perkara-perkara yang besar. Orang yang setia dikasihi Tuhan, orang yang setia dibela oleh Tuhan, berharga di mata Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan rohani. Kasih Tuhan, marilah kita menjadikan orang yang tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan berkat firman Tuhan yang indah dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami tetaplah setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia kepada
pada pasangan hidup kami Tuhan. Setia dalam perusahaan di mana kami bekerja. Setia dalam rekan bisnis kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah kami Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami supaya menjadi anak Tuhan yang setia. Setia sampai mati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menerangkan firman Tuhan dalam hati kami dengan kuasa Roh Kudus. Berakar kuat, tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman. Firman yang hidup itu Tuhan menghidupkan kami. Firman Tuhan yang berkuasa merubah sikap hati kami. Firman Tuhan yang berkuasa menegakkan kami di saat kami terjatuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam keadaan tantangan masa apapun, ajar kami Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan setia kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya di mana kami berdoa, di situ pasti ada jawaban. Di mana kami ada iman, pasti ada mujizat. Di mana kami berharap pada Tuhan, pasti ada kekuatan. Di mana ada kasih, pasti ada kemenangan. Dan di mana ada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.